Grand Merokoco merupakan sebuah taman mini yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya dikenal sebagai Puri Merokoco yang kemudian namanya diubah pada tahun 2017. Taman ini menampilkan replika dan miniatur dari berbagai bangunan tradisional dan rumah adat dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Terdapat 35 anjungan yang mewakili 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah, dengan setiap anjungannya menampilkan ciri khas dari masing-masing daerah. Terdapat pula hutan mangrove yang dikelilingi danau buatan menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Grand Merokoco. Grand Merokoco sendiri menawarkan berbagai kegiatan seru dan edukatif, serta berbagai spot foto dan wahana rekreasi air yang membuatnya menjadi destinasi wisata yang menarik di kota Semarang. Baik, perkenalkan, nama saya Minarni Hayumi atau dikenal dengan Bu Yayu. Kebetulan saya di sini sebagai manajer HRD PT PRPP Jawa Tengah Perseroda, yang notabene merupakan badan usaha sebuah BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Dan dalam ini Grand Merokoco adalah salah satu unit usaha dari PT PRPP Jawa Tengah Perseroda. Nama wisatanya yang sekarang Grand Merokoco, tapi kalau melirik dari segi sejarah, dulu namanya Puri Merokoco. Jadi bukan Museum Merokoco tapi Puri Merokoco. Tapi memang boleh dikatakan Puri Merokoco itu adalah bangunan taman mini dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Gitu ya. Jadi katakanlah ada museumnya berupa bangunan daerah yang ada di Jawa Tengah dari sejumlah 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kalau pembangunan kan dari tahun 1993, kemudian di 1996 itu sudah mulai dibuka. Jadi dulu ya namanya Puri Merokoco, tapi kemudian di tahun 2016 kita rebranding, kita menjadi namanya berubah menjadi Grand Merokoco, seperti nama yang sekarang Grand Merokoco. Kalau pada saat awal berdiri memang karena di Provinsi Jawa Tengah pastinya belum ada namanya taman mini ya. Kalau harus ke taman mini Indonesia kan harus ke Jakarta, tapi dengan adanya taman mini Jawa Tengah pastinya itu sangat menjadikan masyarakat antusias untuk berkunjung. Jadi pada saat itu pasti kunjungan juga banyak. Tapi secara detail data pada saat itu kan kami tidak dapat ya, karena pada saat itu pun saya belum lahir ya. Tapi saya boleh berbicara bahwa menurut data ya, sumber yang kami peroleh dari beberapa karyawan, memang pada saat setelah pembangunan Puri Merokoco, antusias masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung banyak sekali. Tapi pengalaman manajemen kami setelah kami masuk di 2002, memang Puri Merokoco itu tidak terjamah. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan infrastruktur, kemudian juga masih adanya beberapa bangunan yang di dalam Merokoco yang berupa anjungan-anjungan itu karena masih dikerjasamakan dengan daerah, dikelola daerah, itu sebagai rumah tinggal. Dengan rumah tinggal akhirnya banyak jemuran, itu yang menjadi kendala, sehingga artinya pengunjung juga merasa ini tempat wisata kok semacam rumah tinggal, banyak jemuran, banyak hewan peliharaan, sehingga itu menjadi sebuah kendala. Artinya ada penurunan ya, di 2002 kami ada penurunan dari sebelum pada saat awal pembangunan. Tapi kemudian 2002 kemudian kami berusaha untuk merenovasi. Memang masalah yang ada adalah terkendala dengan masalah dana, modal kerja, karena kami BUMD, jadi kami terbatas banget untuk modal kerjanya. Tapi kemudian kami berupaya dari si manajemen berupaya untuk melakukan kerjasama dengan beberapa investor rekanan, sehingga contohnya pada saat sebelum COVID kita kan
terkait dengan penyelamatan alam yang ada di Merokoco. Kalau bisa dilihat itu ada tambak, itu yang dinamakan miniatur Laut Jawa. Nah, di sisi miniatur Laut Jawa itu kan ada Pulau Mandalika, Pulau Karimun Jawa. Itu dengan adanya tambak, pada saat hujan, pada saat ada peninggian air laut, ada air laut pengambil air, itu kemudian menjadi abrasi. Semakin lama itu Pulau Mandalika, Karimun Jawa itu terkikis, sehingga kemudian kami secara internal, tim kami internal menanam bibit mangrove. Koleksi yaitu rumah-rumah adat dari masing-masing kabupaten dan kota Madia. Dulu setiap rumah-rumah adat itu ada penghuni atau penjaga dari yang berdinas dari dinas masing-masing Pemda atau torgit lah istilahnya, terus memperkenalkan produk-produk yang dijajakan atau dipamerkan di dalam rumah-rumah adat tersebut. Dulu itu di sini banyak produk-produk lokal dari Jepara seperti kain rosok, ukir-ukiran seperti asba atau patung-patung yang terbuat dari kayu. Terus juga ada monai Jepara. Juga setiap daerah masing-masing dulu menyediakan makanan khas masing-masing daerah yang dipamerkan atau bisa dijajakan juga di sini. Jadi pengunjung bisa melihat-lihat, bila tertarik juga bisa mengoleksi untuk dibawa pulang dengan cara membelinya. Intinya tadi saya katakan bahwa wisata budaya yang berupa rumah adat ya se-Jawa Tengah. Karena rumah adat kalau kita cermati itu antara Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kota Semarang, Jepara, Kudus, Risoltigo itu ada perbedaannya. Jadi Jepara, Kudus, Surakarta itu pilar-pilarnya. Kalau soko gurunya ya istilahnya khas Jawa itu kan ada pilar, ada ya. Itu dan ukirannya itu berbeda. Jadi ada perbedaan. Kemudian tidak hanya masalah ukiran sebelah, rumah adat yang ada di Jawa itu bisa dibedakan, ada perbedaannya. Ada yang bersifat kolonial, ada yang bersifat budaya Jawa Tengah ya. Saya lupa misalnya lebih ke Jawa Tengah dengan adanya joglo. Kenapa disebut kolonial? Karena ada bangunan yang itu dibentuk seperti bangunan Belanda, ciri khas ya pada saat itu kan ada penjajahan ya. Jadi contohnya kota Solotigo, kota Semarang, kota Tegal itu kalau kita perhatikan itu beda dengan yang Anjungan Kudus, Anjungan Jepara maupun Anjungan Sukoharjo ataupun Klaten. Itu kan pasti rumah bentuknya beda, seperti rumah lebih modern itu yang namanya sudah bentuknya kolonial. Itu terkait dengan yang dipertunjuk, yang kita unggulkan berarti rumah adatnya. Tapi tidak hanya tadi saya katakan kalau hanya ditontonkan masalah rumah adatnya tanpa adanya inovasi, tidak adanya kelengkapan window display, pasti itu juga tidak akan menarik. Jadi dalam hal ini PRPP sudah melakukan upaya untuk penambahan wisata edukasi melalui penambahan window display itu dengan kerjasama dengan Dinas Kabupaten Kota melalui Dinas Pariwisata. Kita bersurat untuk minta ada penambahan namanya penambahan informasi-informasi mengenai perkembangan dari masing-masing daerah sekarang itu seperti apa. Bisa berupa foto, bisa berupa flyer, artinya. Tapi memang kadang keterbatasan anggaran dari masing-masing daerah sehingga itu tidak bisa tercover secara maksimal. Tapi dari sisi kelemahan itu kami berupaya tidak hanya mempertontonkan rumah anjungan, tapi bagaimana tadi ada pengisian inovasi dengan trekking mangrove, ada inovasi lumina, ada floating golf, ada gandrung mancing, tapi juga tidak bisa cukup di situ. Tapi bagaimana dari upaya promosi kami melakukan upaya untuk promosi melalui digital ya. Promosi digital itu kemudian tidak hanya masalah
mempertontonkan itu, tapi bagaimana kami mengemas konten yang bisa kami promosikan. Konten yang kami promosikan itu antara kami melakukan upaya promosi, marketing kami melakukan upaya promosi dengan kami melakukan inovasi-inovasi di reservasi penyajian yang kami tawarkan. Contohnya, karena Merokoco adalah wisata edukasi, wisata budaya, ya, jadi kami juga mengarah ke target pasar kami, pasar kami adalah anak-anak sekolah. Kenapa anak-anak sekolah? Ini kan dikaitkan sekarang dengan adanya kegiatan outing kelas, kemudian ada P5 itu ya. Jadi itu memang cukup mendukung, karena ini kan ada wisata budaya. Jadi cukup menyedot, kita target untuk anak-anak sekolah di Semarang dan juga di Jawa Tengah, juga di luar Jawa Tengah untuk bisa berkunjung di sini. Meskipun setelah kejadian kemarin yang di Jawa Barat itu terjadi kecelakaan ya, wisata itu juga cukup menjadi kendala buat kami, karena yang luar Jawa, luar kota hanya kemudian berkurang, karena sebenarnya dari Cirebon, dari mana itu banyak yang berkunjung ke sini. Tapi setelah ada kejadian itu mungkin karena kebijakan regulasi dari pemerintah melarang untuk anak-anak sekolah berkunjung keluar, akhirnya juga berkurang. Tapi untuk kawasan Semarang masih ya, jadi kami ada target pasar kami anak sekolah. Tidak hanya anak-anak sekolah, tapi juga kami ke instansi, ke komunitas, karena komunitas instansi, karena di sini bisa untuk selain wisata edukasi, tapi juga ada wisata budaya, tapi juga untuk wisata ini ya, olahraga. Artinya kegiatan gathering, kegiatan olahraga, senam. Kami untuk edukasi juga untuk kegiatan komunitas pramuka juga berkegiatan jambore di sini. Ya, gitu. Kemudian untuk terkait dengan wisata edukasi, kami juga ada wahana-wahana yang kami sajikan untuk mengisi konten. Kita ada wisata edukasi seperti Jateng Science Center, itu juga pada saat anak-anak berkunjung, kita ada demo set yang bisa dinikmati oleh anak-anak seperti itu. Kita juga melengkapi wahana permainan ya, ada kereta, ada perahu, ada bebek air, semacam itu. Ya, peran serta Grand Merokoco pastinya dengan kami itu tadi ya, kami mempublikasikan keberadaan Grand Merokoco. Dengan publikasi Grand Merokoco sebagai tempat wisata edukasi budaya yang notabene di situ ada 35 rumah adat, artinya paling tidak itu juga merupakan upaya untuk mempromosikan ya. Kemudian tidak hanya itu juga, tapi bagaimana kami melakukan upaya penyelamatan area lingkungan dengan penanaman mangrove, itu juga bagian edukasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat, karena dengan berjalan melalui trekking mangrove di situ kan untuk O2-nya kan juga bagus. Keberadaan mangrove di situ untuk perkembangan kan ada banyak mangrove, manfaat penanaman mangrove yang bisa dipelajari oleh anak-anak sekolah itu ya, ada banyak ya. Kemudian juga bagaimana kami mengenalkan ini loh, Merokoco itu tidak hanya sekedar bangunan, tapi menunjukkan petanya Jawa Tengah itu bisa dilihat di sini. Buktinya apa? Penataan rumah adat yang ada di Merokoco itu kalau dengan buka peta Jawa Tengah itu blok jiblok seperti yang ada di peta. Dan ketambah itu bukan sekedar tambah, itu miniatur Laut Jawa. Ya, kalau Merokoco itu luasannya sekitar 20 sekian hektar. Ya, termasuk juga Kampung Laut. Kampung Laut itu sewa lahan di tempat kami, cuma itu yang Samudra Hindianya itu yang sekitar dekat Kampung Laut. Tapi yang ada di Merokoco yang dari pintu masuk kemudian sampai Brebes itu miniatur Laut Jawa ya. Kemudian ada misalnya kalau di Kabupaten Semarang itu ada semacam kolam, itu bukan sekedar kolam tapi itu miniatur replika rawa pening. Satu pesan yang saya inginkan melalui anak-anak generasi muda, mahasiswa, jangan lupakan Grand Merokoco ya, karena di sini ada wisata yang harus kalian hidupkan ya, karena dengan kegiatan kalian mungkin
kegiatan luar kampus itu bisa diadakan di Grand Merokoco. Bantu kami untuk promosikan Grand Merokoco. Kalau bukan orang Jawa Tengah, siapa lagi yang mau mempromosikan? Terima kasih.